menjadi orang tahu, menjadi orang tua yang tahu, maksudnya. Menjadi orang tua yang tahu bagaimana harus bersikap, menjadi tauladan. Kadang-kadang ketika lagi marah mah, suka kelepasan, mengeluarkan kata-kata yang nggak pantas didengar oleh anaknya. Artinya orang tua yang tidak bertakwa. Tanda orang tua yang bertakwa, coba kalian lihat, makanya kita umat Islam, apapun hidup kita termasuk ngurusin anak kembali ke Quran. Lihat oleh kalian yang namanya orang yang takwa, tandanya di dalam surat Ali Imran 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Segera kamu raih ampunan Allah, segera kamu raih surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan buat orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tandanya mana orang takwa yang masuk surga? Selalu bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jangan koret jadi orang. Bagi orang, bukan punya kita, kok milik Allah. Mati nggak dibawa. Kendalikan hawa nafsu. Orang yang kuat, bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi yang diberikan hawa nafsunya. Maafkan kesalahan orang, berbuat baik kepada orang dimaafkan. Makanya, kalau mama pengen kasih resep, barangkali bisa kalian pakai. Baik, Ma. Tanya sama anak-anak mama. Mama rumah tangga dengan almarhum suami 32 tahun. Satu kali pun gak pernah berantem. Caranya bagaimana? Kesal, ambil kertas, tulis. Kita sholat, kita wudhu, baca Quran, kesal, tulis. Terus. Kalau ada masalah berat baru ngomong. Atau ditulis, dikasih kertasnya sama dia. Daripada ribut dengan ini. Udah puas, nulis, bakar. Jadi ribut nggak? Enggak. Kesal sama mertua, kesal sama ipar. Jadi mamah marahnya di kertas. Kalau kalian bisa mencontoh, bukan merasa mamah paling bener, artinya clash dengan orang sangat minimal sekali. Karena berusaha melampiaskannya di kertas. Iya. Makanya kalau emak bapaknya berantem, dar depan anak, tuh anak udah tuanya, udah gedenya pasti tukang ribut. Sama siapapun ngajakin ribut. Makanya kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Kendalikan hawa nafsu. Caranya bagaimana? Kalau datang marah kita, nafsu itu pusatnya di sini. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Kalau datang amarah kita, baik yang ke bawah maupun yang ke atas, yang namanya nafsu terbagi dua. Inna nafsa la'ammaratun bisu'illa ma'rahima rabbi. Yusuf 53. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. Kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, bagaimana yang mendapatkan rahmat dari Allah? Kalau datang nafsu kepada kita, wudu. Kenapa wudu? Yang namanya marah didorong oleh setan. Saat diciptakan dari api, yang namanya api hanya bisa padam dengan air. Dua, baca ta'uz. Ketika dua orang sahabat lagi berantem, urat lehernya udah ngegentang. Artinya ngomongnya udah kencang. Rasul bilang, saya tahu bagaimana meredam amarah mereka. Sahabat yang lain mengatakan, bagaimana? Kalau dia mengucapkan ta'uz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, akan reda. Dua. Yang ketiga, robah posisi. Kalau sedang berdiri, kita marah sama istri, marah sama suami, duduk. Badan kita ketekuk, berkurang. Duduk, berbaring. Kalau berbaring, kita sudah tidak berdaya, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka berkurang emosi. Atau kalau sudah wudu belum juga selesai, sembahyang sunat mutlak 2 rakaat, 2 kali ruku ketekuk. 4 kali sujud jauh ketekuk, nafsu akan berkurang. Jadi sangat salah kalau suami istri berantem, anak-anaknya nonton, jadi anak nanti kebiasaan. Jadi berani sama orang tua. Baik, Ma. Hati-hati.